Ambek pun. Sahabat JMSI dimanapun Anda berada, hari ini saya mendampingi Pak Camat dan Ketua Penggerak PKK Kecamatan Tumi Jajar berkunjung ke Taman Edukasinya Gendis Ayu. Ketemu langsung sama owner dan inspiratornya, yaitu Mas Ponco. Luar biasa sekali. Dan hari ini kita akan ngobrol terkait dengan bagaimana ini bisa tercipta dan terbentuk sehingga menjadi satu kekayaan tersendiri untuk Kabupaten Tulungagung Barat. Bersama dengan Pak Camat Tumi Jajar, Surya Jayarades, Ibu Penggerak PKK, Gustin Surya Jayarades, dan ownernya Gendis. Ponco Erianto. Luar biasa keren. Semangat, masih muda-muda dan luar biasa keren. Pak Camat, ya. Hari ini saya ingin memfasilitasi jenengan nih, terkait dengan kehadiran jenengan di Gendis. Ya. Nah, itu punya tujuan apa nih untuk kecamatan kita? Jadi tujuan kami ke sini, ke Gendis Ayu ini mau bikin suatu gebrakan, suatu kegiatan yang dimana nantinya dapat melibatkan dari pihak kecamatan dan tiuh-tiuh yang ada di Kecamatan Tumi Jajar dalam hal UMKM, yang dimana kami sudah berbincang-bincang dengan Mas Ponco bahwasanya Tumi Jajar ini harus kita hidupkan. Dengan adanya Gendis Ayu, kita saling bekerjasama, berkolaborasi, yang dimana kita mulai pilot projectnya. Kecamatan Tumi Jajar ini akan menanam jahe, yang dimana hasilnya nanti bisa membantu Gendis Ayu dalam rangka untuk pemulahan bahan baku. Nah, dengan catatan standar yang berlaku. Nah, ini mau kita mulai dengan lahan, walaupun ini lahannya belum ada di wilayah Kecamatan Tumi Jajar. Nah, akan tetapi ini salah satu untuk contoh. Nanti kita bikin, kita kerjasama dengan pihak Gendis Ayu supaya ada kegiatan ini bisa menjadi pilot project untuk tiuh-tiuh yang ada di Kecamatan Tumi. Ya, kemudian ini kan tadi ini Mas Ponco, kita dengerin dulu. Biasanya kalau Pak Camat sudah bawa ketua tim penggerak PKK, ini berarti agak serius, campur agak gawat, Mas. Kan gitu. Sebetulnya kan gitu. Ya, jadi gimana nih Bu Camat atau ketua tim penggerak PKK Kecamatan Tumi Jajar setelah melihat Gendis Ayu, baik dari bagaimana sisi kebunnya sampai ke ruang produksinya tadi? Baiklah, tadi kita udah keliling-keliling ya Pak ya, sama Pak Surya juga melihat seperti apa proses baik dari pembibitan, kemudian penanaman hingga produksi daripada gendis jahe itu sendiri. Kita sudah konsultasi sama Pak Ponco juga, di mana nantinya akan kita aplikasikan melalui KWT yang ada di masing-masing tiuh, Pak. KWT? Kelompok Wanita Tani. Kebetulan di tiuh-tiuh kita juga mulai berkembang, di mana KWT-nya itu sendiri. Jadi ada yang menjadi contoh lokusnya itu sendiri ya. Dari KWT itu nanti beberapa tiuh yang kita jadikan contoh untuk sementara ini kita beberapa tiuh yang kita fokuskan dulu Pak. Terkait jahe merah ini sendiri yang nantinya memang ditanam dan kelola oleh ibu-ibu PKK, kemudian bahan baku itu sendiri nanti bisa kita jual kembali ya ke gendis itu sendiri untuk sebagai bahan baku dari produk gendis jahe. Memang kayaknya soulmate, suami istri jangan-jangan. Cocok ya, betul. Nah, gini Mas Ponco, kan ini beliau berdua kan menyampaikan bahwa beliau setelah melihat dan keinginannya seperti apa, kemudian ketua tim penggerak PKK juga melihat, ingin mengaplikasikan di situ. Nah, ini dari sisi Mas Ponco sendiri selaku owner dan seluruh jadi mentor untuk teman-teman yang punya wisata yang seperti ini. Itu apa? Sebelum beliau lebih jauh, lebih MOU-nya bisa jadi, warningnya dulu deh kayaknya lebih. Siap, baik Mas Wawan. Jadi pertama saya ingin mengucapkan terima kasih ke Pak Camat dan Ibu yang sudah berkenan hadir di Gendis Ayu Jahe ini, di sebuah apresiasi saya terhadap Bapak dan Ibu karena untuk memulai sama-sama bergerak, bertumbuh bersama gitu kan, sama-sama ingin membangun daerah kita itu kan juga kadang butuh proses ya Mas Wawan. Jadi saya juga sangat cukup ya bangga, senang gitu. Pak Surya juga bisa menangkap gitu ya sisi-sisi yang memang
jadi keresahan saya Pak sama Ibu sebenarnya selama 5 tahun ini gitu. Doa yang Jadi terjawab gitu. jadi kayak doa yang terjawab gitu. Jadi berawal mungkin dari Hari Guru Nasional itu, jadi ketemu beliau kan, jadi dari situ mulai ada komunikasi sampai hari ini beliau datang. Jadi ya terima kasih Pak Wawan. Harapan saya keinginan kebersamaan, kolaborasi, kerjasama, sama-sama ingin memajukan ya daerah gitu bisa berjalan bersama gitu seiring dengan usaha yang saya jalani sekarang ini. Oke. Gitu. Mungkin ini kan Mas Ponco ini kan berprosesnya lama banget ya. Prosesnya lama banget gitu. Dan kita teman-teman semuanya ini akan baru mau memulai. Harapannya ini bisa menjadi salah satu pendukung kesejahteraan masyarakat. Saya yakin kalau udah urusannya sama ibu-ibu ini yang nggak jauh-jauh Mas, dari kebutuhan yang di belakang ini pasti itu Mas. Artinya gini, hal pokok yang mungkin menjadi kendala yang perlu diantisipasi dari awal Mas untuk proses kita sampai seperti ini. Ya mungkin satu yang harus selalu disepakati ya bersama dengan mitra itu tentang pertama konsistensi sama semangat gitu, dan karena setiap kali kita berjalan bersama membangun sesuatu untuk tujuan bersama itu, kalau kita tidak komit, tidak konsisten, tidak sama-sama semangatnya sama, itu kadang-kadang berhenti di tengah Mas. Nah itu yang PR besar sebenarnya Bu. Jadi jangan sampai capeklah kita selalu untuk membina, mengingatkan, mengajak gitu. Itu PR utama Mas untuk gerakan-gerakan seperti ini. Konsistensi dan semangat. Ini Pak Camat sama Ketua Penggerak PKK. Tadi kan kendalanya adalah di urusan konsisten. Nah kemudian untuk menjaga itu semua dan supaya bisa terwujud dari sisi kebijakan, Pak Camat kan punya kebijakan, artinya punya hal yang bisa dijalankan gitu terkait dengan hal ini. Dan mungkin nanti kita juga berlokus tidak pada 10 TIU atau 9 TIU, melainkan kita coba pilot projectnya, nanti kita pilih sesuai dengan kompetisi masing-masing. Nah ini langkahnya Pak Camat, setelah dengar ini yang paling berat ternyata ini. Jadi langkah awal itu Mas, kita akan segera mencari lokus untuk tempat nanam jahe merah, yang dimana kita kebetulan di Kecamatan Tumi Jajar ada pendamping pertanian. Nah, artinya di dalam proses ini, proses mulai dari pengolahan lahan sampai umur 10 bulan ini, kita nanti bersama-sama berkolaborasi antara dari pihak Gendis, PPL, kita libatkan. Artinya proyek ini harus berhasil, dan juga memang ini nggak boleh berhenti di tengah jalan, harus tetap konsisten. Nah, dimana di sini kita sama-sama nanti kita akan pikirkan kan untuk saat ini target kita kan di lingkup kecamatan, yang dimana kegiatan ini untuk dapat memupuk UMKM yang ada di Tujuh melalui KWT yang ada yang dibina langsung oleh kami. Nah, artinya UMKM ini bisa berdampak positif bagi warga dan juga aparatur yang ada di Kecamatan Tumi Jajar, dan tidak menutup kemungkinan kegiatan ini nantinya kita dapat kalau sudah dari kualitas, nah kita sudah bicara kuantitas. Artinya kalau memang bahan baku ini sudah oke, sudah jalan, ini bisa ke arah yang lebih besar. Contoh sudah skala industri, dengan catatan sarana prasarana kita sudah memadai dan juga kepastian stokis bahan baku ini sudah berjalan dengan baik. Nanti di sini kita libatkan perbankan, artinya inilah kita ngebantu perbankan untuk menyalurkan kegiatan untuk pembiayaan untuk core pertanian. Nah, di sini di hilirisasinya kita ada Gendis, artinya kita bersama-sama berkolaborasi untuk mengelola kegiatan ini supaya bisa berjalan sebagaimana mestinya. Ya, oke. Artinya bahwa ketika ini nanti berjalan kan gitu, kita butuh mentor untuk menyemangati KWT-nya dan lain sebagainya gitu. Kalau menurut Mas Ponco cocok yang mana nih kira-kira? Yang lebih banyak bersentuhan. Karena KWT ini biasanya sih ibu-ibu semua nih. Iya. Jadi kalau menurut pengalaman saya, Mas Wawan, jadi beliau Pak Camat ini dengan Ibu juga saya lihat sepertinya juga semangatnya luar biasa ya. Jadi dua-duanya nih punya potensi untuk bisa membina warganya, Bu. Jadi karena saya lihat sepintas, wah ini bisa nih untuk bisa menjadi contoh warganya untuk bisa terus semangat gitu, Pak. Jadi harapannya mereka berdua bisa support. Saya kalau itu sepakat. Nggak usah dijawab ya Mbak, karena ini memang ini pandangan kami dan itu adalah sepakat. Iya. Jadi gini, mungkin gini ya, untuk di awal kan tadi kita di dalam sempat mendengarkan bagaimana Mas Ponco
baru cerita gitu ya kan, presentasi di depan bahwa ada bagian-bagian yang mungkin kalau lingkungan kita yang ini tidak sanggup, mungkin dia sanggup di yang lainnya. Betul. Yang ini tidak sanggup, oh mungkin ini tersedia di sini dan ini bisa disiapkan, sehingga ada satu rule menjadi satu kesatuan utuh, lahirlah Produk. Produk kita. Iya. nah gitu. Ini boleh Mas Ponco cerita sedikit biar teman-teman yang di luar sana juga mengerti tentang hal itu. Jadi dulu awalnya memang saya budidaya sendiri Mas Wawan jahenya untuk memenuhi kebutuhan produksi saya. Jadi 1 tahun 2 tahun itu saya produksi budidaya sendiri. Sering berjalannya waktu karena kesibukan juga, saya butuh harus banyak yang di-maintain kan Pak, jejaring segala macam. Akhirnya itu budidayanya nggak kesentuh, nggak terawat, nggak kepegang Bu. Jadi yang pada akhirnya mati, gagal, terus ya kita rugi gitu ya secara bisnis. Nah dari situ saya mulai berpikir kita nggak bisa sendiri Mas, ternyata bisnis itu harus selalu punya teman, mitra. Jadi kita harus bangun mitra. Makanya itu mulai pendekatan ke TIU, ke desa, ke kelompok, komunitas gitu, sampai akhirnya kita punya komunitas 2 kelompok 3 kelompok jalan nanam sedikit, ada yang masih nanam sampai sekarang, ada yang ya semangatnya naik turun, harus kita pompa lagi gitu. Jadi memang karakter seperti Pak Camat Bu Camat ini saya rasa juga cocok gitu ya. Jadi kayak bisa nih jadi pemompa gitu ya masyarakat yang mungkin kadang mungkin kurang semangatnya. Dari situ baru kita ambil bahan baku yang mereka tanam, kita produksi, jadilah produk seperti itu Mas Wawan. Jadi untuk kedepannya tidak hanya sebatas bahan baku fresh jahenya mentah, tapi saya juga udah bilang sama Pak Camat tadi, kita bisa nanti suplai bahan setengah jadinya ya, entah itu bubuknya setengah jadi atau produk permen atau produk turunannya atau produk es krim jahenya Bu, nanti bisa aja kalau jamunya. Jadi kita konsepnya kolaborasi. Jadi kita ya mungkin tugas untuk buka market bolehlah saya bisa fokus di situ gitu kan. Jadi untuk yang sisi bawah ya Pak Camat Bu Camat bantu bantu support saya gitu. Jadi kita sama-sama sekarang kita lihat nih, ini harapannya kita nggak ngobrol sekali ini nanti karena teman-teman yang di luar sana yang punya kegelisahan yang sama terkait bagaimana berupaya bersama untuk berkembang, itu tentu juga butuh informasi-informasi itu. Nah ini kita lihat dulu bentuk komitmennya Ketua Penggerak PKK Kecamatan Tumi Jajar ini ya. 10 TIU Bu, keren ini, keren ya Pak ya. Keren. Jadi mungkin komitmen dari kita yang mana bicara soal ketahanan pangan ya Pak ya. Mungkin berawal dari ketahanan pangan. Dengan adanya perempuan yang mampu memiliki tugas-tugas membantu ketahanan pangan dari suami itu sendiri atau di keluarga. Contohnya jahe ini kan dibutuh banyak sekali manfaatnya. Betul. Dalam artian baik dikonsumsi bisa untuk anak-anak, tua, muda, semua bisa mengkonsumsi jahe. Jadi dengan bahan baku jahe yang mungkin tadi kita sudah sempat ngobrol sama Pak Ponco, baik sisi pemeliharaannya juga minim sekali untuk gagal ya Pak ya. Jadi saya rasa dengan penanaman jahe merah ini sendiri mungkin bisa kita dorong KWT mungkin 2 TIU dulu ya Pak ya. 2 TIU dulu kita jadikan sampel untuk proses daripada jahe merah ini sendiri. Ya itu tadi Pak, kita kan mengajak masyarakat itu, apalagi ibu-ibu ya, dengan pola dan gaya kita sendiri yang mungkin kita punya karakter masing-masing ya. Contohnya kami yang masih muda atau bersentuhan dengan ibu-ibu ya, tentunya ada teknik atau trik sendiri untuk saya sendiri. Pendekatannya ya seperti apa kepada ibu-ibu. Karena TIU di Tumi Jajar itu boleh kasih bocoran? Pokoknya TIU yang semua TIU yang di Tumi Jajar ini menurut saya punya semangat yang tinggi Pak Ponco, Pak Wawan, saya informasikan bahwasanya baik ibu-ibu TIU saya ini orang-orangnya oke semua, semangatnya tinggi semua. Jadi ini nanti memang saya lihat ada potensi 2 TIU ini sendiri yang memang lebih semangatnya itu lebih siap lah, terutama mungkin lebih kesiapan. Kalau untuk semangat saya rasa semua TIU saya semangat semua, cuman di awal ini kita mulai yang siapa yang udah siap dulu. Nanti tentu merambah ke yang lain. Karena harapan juga ya Mas Ponco, bagaimana nanti kalau kayaknya sih kita juga sepakat aja sih, misalnya nanti nih mau kita buat satu merek aja deh, timbang kita ribet. Ya boleh, mau kita brand sendiri juga boleh. Gini. Kita udah mulai mikir ke depan ya. Betul. Nah, sebentar lagi. Gendis Ayu ini boleh BPOM-nya oke, apa segala macamnya oke dan lain sebagainya oke.
Nah, kita ada di dalamnya. Nah, Betul. mungkin kita boleh nebeng nama nanti di bawahnya, Bisa. affiliated Bisa. Tumi Jajar, Oke. dan lain Bisa, sebagainya. bisa. Itu tinggal nanti komitmennya seperti apa sebagai tindak Betul, lanjutnya. betul. Nah, ini kunci pertama. Untuk mengawali ini semua yang harus dilakukan oleh Pak Camat dan Ketua Tim Penggerak PKK sepulang dari sini apa, Mas? Iya, jadi langsung kalau saya harapannya bisa langsung aksi. Oke. Jadi Iya. nggak perlu nunggu seminggu 2 minggu Nunggu gitu lama Mas sih, ya, Wawan. Mas. Jadi langsung bisa mungkin Pak Camat Bu Camat bisa langsung koordinasi, lahannya sudah tahu posisinya di mana, bibitnya kita juga udah siapin bibit Pak. Kalau memang nanti Pak Camat sama Ibu berkenan untuk memulai, bisa mungkin untuk sampel aja ambil dulu gitu kan, bisa mulai dicoba, terus baru kita udah mulai jalan tuh Mas, pembinaan pendampingan gitu. Jadi supaya bisa langsung terrealisasi, karena sering terjadi sih seperti itu Mas Wawan. Jadi datang kita sharing, terus kita harus follow up, terus lama, jadi kita ngulang lagi dari awal gitu. Kita Jadi komunikasi lagi. iya, jadi kayak wasting Mas, Nah, ya, gitu ya. Jadi kita yang pasti-pasti aja, yang oke action jalan, gagal ya kita evaluasi gitu, kurang lebih. Jadi lebih mengarah ke sana. Gimana tantangan dari Mas Pangga? Ini langsung kita eksekusi. Iya. Kebetulan di tempat kita di pekarangan rumah itu kan memang ada lahan yang memang Belum mau layak digunakan. ditanam jahe merah. Nanti hari apa nanti Mas Ponco kami undang ke kedegangan kami, artinya dengan luasan yang ada sekarang ini kebutuhan bibitnya berapa. Insya Allah habis lebaran ini langsung kita gas Mas. Dan itu langsung kita gas, langsung kita percayakan sama tim penggerak PKK kecamatan. Siap. Ya. Tetap nanti didampingi Oh, iya, dari pasti. Iya, dari siap. PPL kita Oh, iya. libatkan. Artinya Betul. kan di sini kita Langsung. memang harus ada kolaborasi. Bersama. Wilayah pertanian. Keren. Siap ya Bu? Siap. Ini keren sekali. Siap. Dan hari ini cukup luar biasa teman-teman semuanya. Kita nanti akan ketemu lagi di episode yang kedua, yaitu langsung di lokasi tantangannya Mas Siap, Ponco. siap, siap. Yaitu di halaman Iya. kediamannya Pak Camat. Nanti Siap. kita akan lihat seperti apa. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Kita doa Amin. sama-sama. Dan ini juga bisa menginspirasi masyarakat Tubaba, khususnya Kecamatan Tumi Jajar, Siap. sehingga kita bisa berkembang dan bertumbuh Tumbuh bersama-sama. Terima kasih. Yang super, yang mudah, memang itu kamu. Sudah, jangan ragu. Cek it out.